Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Mabes Polri menyita uang tunai senilai 14 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi penyaluran kredit fiktif di kantor BPD Jawa Tengah cabang Jakarta dan cabang Blora tahun 2017 hingga 2019. Warga Kabupaten Yahukimo dibacok orang tidak dikenal hingga tewas. Sebuah mobil pickup menabrak dua tiang listrik di Jalan Raya Tanjung Uban kilometer 14 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, hingga mengakibatkan sejumlah wilayah mengalami pemadaman listrik. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program UNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Diotari dan inilah UNews selengkapnya. Dua orang mantan pimpinan kantor cabang Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan 3 orang debitur ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi penyaluran kredit fiktif. Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan, total kerugian negara mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menyita uang tunai sebesar 14 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi penyaluran kredit fiktif di kantor BPD Jawa Tengah cabang Jakarta dan cabang Blora tahun 2017 hingga 2019. Penyidik juga menyita dokumen penyaluran kredit, sertifikat tanah, sebidang tanah, 140 unit KPR, hingga sejumlah aset yang ditaksir senilai belasan miliar rupiah. Penyidik telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Bina Marjani, mantan pimpinan BPD Jateng Cabang Jakarta, Rudatin Pamungkas, mantan pimpinan BPD Jateng Cabang Blora, dan 3 orang debitur, yakni Bambang Supriyadi, Ubaidillah Rauf, serta Tugu Kristiono. Penyidik menemukan unsur rekayasa dalam penyaluran kredit bergulir, serta tidak sesuai peruntukan dan melanggar ketentuan. Pertama itu di cabang Blora dan cabang Jakarta. Untuk cabang Blora, kita telah menetapkan 3 tersangka, diantaranya adalah RP, statusnya adalah mantan kepala BPD Jateng Cabang Blora tahun 2017 sampai dengan 2019. Kemudian dari tekanan atau pengajuan kredit atau debitur, ini ada 2, yaitu saudara UR dan saudara TK. Nah, untuk perkaranya sendiri sementara sudah P21 dan hasil koordinasi kami dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa untuk tahap 2 di tahun depan sekitar bulan Januari 2022. Nah, kemudian untuk kerugian keuangan negara dari pemberian kredit cabang Jakarta ini sekitar 115 miliar. Berkas perkara sendiri sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung dan para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Rencananya, penyerahan barang bukti dan tersangka akan dilakukan pada Januari 2022. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Masyarakat Kabupaten Yahukimo dihebohkan dengan peristiwa pembacokan oleh orang tidak dikenal kepada salah seorang warga bernama Ngatiman Hadi hingga tewas. Hingga kini pihak kepolisian tengah mengejar pelaku pembacokan tersebut. Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua pada Jumat 24 Desember. Korban adalah Ngatiman Hadi, dibacok hingga tewas oleh orang tidak dikenal di Jalan Paradiso Kalibrasa Bawah, Kabupaten Yahukimo, Papua. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal pada Senin 27 Desember mengatakan, personil gabungan TNI dan Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari bukti milik pelaku. Aparat terus berupaya mengumpulkan bukti dan petunjuk agar segera mengejar pelaku. Sementara itu jenazah korban kini telah diberangkatkan ke Jember, Jawa Timur untuk dimakamkan. Kombes Kamal menambahkan, peristiwa tersebut sempat menghebohkan masyarakat Papua karena kelompok kriminal bersenjata atau KKB Yahukimo sempat menebar berita bohong bahwa korban pembunuhan adalah Rais Syuriah atau Kiai Suito
yang merupakan pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Yahukimo. Namun dengan tegas, Kombes Kamal mengatakan kabar tersebut merupakan berita bohong. Itu adalah penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Itu luka bagian kepala, di atas telinga maupun di kepala, terus kemudian di bahu ya, itu luka bacok atau tebasan. Pada saat diobatin ya, korban meninggal dunia. Bahwa pembunuhan PCNU Yahukimo itu adalah hoak, yang adalah adanya kekerasan yang dilakukan oleh dalam mendidik Polres Yahukimo terhadap korban Pak Ngatiman. Kombes Kamal mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik. Saat ini aparat tengah mendalami pelaku penyebaran berita bohong tersebut. Dari Jayapura, Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sebuah mobil pickup menabrak dua tiang listrik di Jalan Raya Tanjung Uban, kilometer 14 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, pada Senin 27 Desember dini hari. Akibat kejadian itu, sejumlah wilayah pun mengalami pemadaman listrik. Warga di Jalan Raya Tanjung Uban, kilometer 14 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dikejutkan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil jenis pickup pada Senin 27 Desember dini hari. Nila, salah seorang warga mengatakan, kejadian itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 3 pagi. Saat kejadian, ia dikejutkan dengan suara dentuman, diduga akibat benturan mobil dengan dua tiang listrik. Jadi pertama gini bang, di jam 3 pagi tuh kayak ada suara-suara gitu kan bang, suara-suara kayak dentuman gitu kan, kayak ada api itu. Jadi kami nggak tahu pertama, jadi pas nengok keluar itulah pickupnya udah sampai sini aja, udah nabrak depan rumah aja gitu. Oh, itu mobil pickup ya kak? Iya mobil pickup. Oh, terus di tempat kakak apa yang rusak nih kak? Itu atap-atapnya sih bang, Atapnya sama rusak ya? tenda-tendanya gitu. Jadi tadi mati lampunya jam berapa nih kak? Jam 3 tuh bang, Jam 3 sampai? ya jam 3 tuh aja langsung meledak gitu aja. Oh, sekarang udah di lampu kak? Belum ya? Lagi diperbaiki gitu bang. Oh, sampai sekarang ya Iya. mati lampunya ya? Menurut Nila, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, membuat sejumlah rumah di sekitar lokasi kejadian mengalami pemadaman listrik, dan saat ini tengah diperbaiki pihak PLN. Sementara itu, pihak Satlantas Polres Tanjung Pinang sedang menangani kasus kecelakaan ini. Mobil pickup tersebut telah diamankan dan pengemudi pickup dimintai keterangan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad melantik Awaludin sebagai Direktur PT Pelabuhan Kepulauan Riau. Ansar menaruh harapan besar kepada PT Pelabuhan Kepri untuk kemajuan sektor kelautan Kepri. Bahwa saya untuk diangkat sebagai direktur. Pelantikan Awaludin sebagai Direktur baru PT Pelabuhan Kepri digelar di Gedung Daerah Kota Tanjung Pinang pada Senin 27 Desember. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, dengan dilantiknya di rut PT Pelabuhan Kepri yang baru, diharapkan dapat mengoptimalkan semua wilayah kelautan di Kepri, yang bukan hanya pada sektor Labu Jangkar. Ansar menilai, Awaludin memiliki pengalaman dalam mengelola kelautan di Kepri. Ya, semua wilayah laut yang menjadi kewenangan kita dioptimalkan. Ya, kan tidak hanya bisnis Labu Jangkar aja ke depan. Banyak yang lain yang bisa dikembangkan seperti kita sampaikan. Sementara itu, usai resmi dilantik, Awaludin menyampaikan dirinya berkeinginan menata dengan baik segala potensi kelautan di Kepulauan Riau. Sebagai seorang pelaut kan kita kan berkemana-mana di dunia. Jadi dengan melihat kondisi Kepri yang semeraut daripada sisi penataan lautnya, kita cukup nggak usah belajar di jauh lah, di Singapura aja kan, ditata rapinya, ditata laut. Efisiensi kita ingin buat kayak gitu. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan. Pemerintah memprediksi lebih dari 5.000 pelaku perjalanan internasional akan tiba di tanah air pada awal hingga pertengahan bulan Januari 2022 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara virtual pada Senin 27 Desember mengatakan, pelaku perjalanan internasional akan tiba di tanah air pertengahan Januari 2022. Pemerintah menjadikan Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur sebagai pintu masuk kedatangan pelaku perjalanan alternatif pertama. Hal ini dilakukan upaya mengurangi beban akibat lonjakan kedatangan pelaku perjalanan internasional di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
dan memperlancar arus pelaku perjalanan internasional maupun kebutuhan logistik. Jadi Surabaya sudah dicek ke lapangan dan nanti nanti sore kami akan cek ulang lagi kesiapannya, sehingga nanti kalau datang melalui Surabaya, karena kita harus bagi, karena kalau sampai 6.000 yang masuk semua di Jakarta itu akan repot karantinanya, jadi akan kita bagi nanti Surabaya dengan Jakarta. Saat ini pemerintah Indonesia tengah memastikan kesiapan fasilitas karantina di Bandara Juanda. Di antaranya pengetatan karantina untuk seluruh pelaku perjalanan internasional yang tiba di Bandara Juanda dengan menjalani karantina selama 10 hingga 14 hari sesuai negara keberangkatan. Langkah tersebut untuk mencegah penyebaran varian Omikron yang kini tercatat 46 kasus di Indonesia dan hampir seluruhnya berasal dari pelaku perjalanan internasional. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pasca bencana awan panas guguran Gunung Semeru berdampak pada kehidupan satwa liar di kawasan tersebut yang kesulitan mencari makanan. Satwa liar seperti kera terpaksa turun gunung untuk mencari makanan di pemukiman warga. Bencana alam panas guguran yang keluar dari Gunung Semeru pada awal Desember lalu juga mempengaruhi kehidupan satwa-satwa liar yang kesulitan mendapatkan makanan. Satwa liar seperti kera, burung, dan landak Jawa tersebut mayoritas berada di kawasan perbukitan Piket Nol, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Salah satunya adalah kera yang terpaksa turun gunung mendekati pemukiman warga untuk mencari makanan. Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS mendata jumlah dan jenis satwa yang terdampak awan panas guguran Gunung Semeru. Walaupun pihaknya sempat mendapat kendala untuk mengakses kawasan tersebut karena material vulkanik masih cukup panas. Kita belum bisa mendeteksi dari beberapa satwa yang benar-benar terdampak. Namun mudah-mudahan mereka bisa pindah ke lain tempat yang tidak terdampak dan hutannya masih bagus, terutama seperti makaka. Makaka memang di wilayah Peru perhutan itu banyak, di Piket Nol itu banyak. Mereka memang survive, ada beberapa tempat kelihatannya makan makanan yang ada di situ, sisa-sisa dari para pengunjung maupun relawan. Saat ini status Gunung Semeru sebagai gunung api tertinggi di Pulau Jawa masih berada di level 3 atau siaga. Aktivitas vulkanik masih cukup tinggi sehingga warga dilarang beraktivitas di radius 5 km dan 13 km dari arah bukaan kawah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Jumlah penumpang di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang mengalami penurunan hingga 15% pasca libur Natal pada 25 Desember lalu. Seksi Keselamatan Berlayar Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Tanjung Pinang, Marta Wilayah menjelaskan, jelang libur Natal pada tanggal 20 hingga 25 Desember lalu, jumlah penumpang di Pelabuhan Sri Bintan Pura mengalami peningkatan hingga 15%. Namun setelah libur Natal, penumpang kembali normal seperti hari biasanya. Selama kali ini penumpang sudah daripada sebelumnya, mulai tanggal 20 sampai tanggal 24-25 itu ada peningkatan 15% lebih kurang. Setelah tanggal 26 sampai 27 Juni kita lihat sendiri penumpang sudah mulai. Marta Wilayah menambahkan, saat ini keberangkatan kapal tujuan domestik dan antar pulau telah normal seperti biasa sesuai jadwal keberangkatan. Sementara itu, Yusuf, salah seorang penumpang tujuan Moro mengatakan, dirinya berangkat guna perjalanan dinas dan sudah melengkapi persyaratan keberangkatan sertifikat vaksin dosis kedua. Yang jelas persiapan fisik, mental, juga kesehatan, juga tugas-tugas pendukung seperti surat perintah dari dinas dan lembaran-lembaran lainnya dan dokumen yang harus dibawa untuk koordinasi ke sana. KSOP Tanjung Pinang saat ini membatasi 70% jumlah penumpang, serta mengimbau kepada calon penumpang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan serta menjaga jarak saat berada di kapal. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Bali perketat pengawasan kegiatan para pelancong selama libur panjang Natal dan Tahun Baru. Upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 serta varian baru Omikron. Polda Bali bersama Satgas COVID-19 Provinsi Bali
terus memperketat pengawasan aktivitas para wisatawan selama liburan di Pulau Dewata. Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra pada Sabtu 25 Desember mengatakan, demi mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 serta varian baru Omikron, pihaknya menerapkan sejumlah persyaratan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Bali. Persyaratan tersebut telah tercantum dalam buku saku kegiatan Natal dan Tahun Baru yang siap diunduh oleh para wisatawan. Dan bahkan masyarakat mungkin bisa mendownload buku saku, ya, buku saku kegiatan Natal dan Tahun Baru. Di situ sangat rinci. Apa saja pertanyaan yang dimungkinkan oleh masyarakat terkait dengan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru khusus tahun 2021 itu bisa terjawab di sana. Jadi sekali lagi saya harap masyarakat juga peduli, ya, membaca itu dan melaksanakan dengan penuh rasa. Polda Bali dan Satgas COVID-19 terus menghimbau kepada masyarakat dan wisatawan yang berlibur ke Bali agar mematuhi aturan yang berlaku, di mana aturan tersebut sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2021 dan Surat Edaran Gubernur Bali nomor 20 tahun 2021 yang telah menjadi acuan dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 termasuk varian baru Omikron. Dari Denpasar, Bali, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia, membuat Taman Safari Lagoy Bintan sepi dikunjungi wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Taman Safari Lagoy Bintan yang berada di Jalan Kota Kapur, Teluk Sebong, Lagoy Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sepi pengunjung. Staf Office Taman Safari Lagoy Bintan, Santi, mengatakan, sepinya pengunjung tersebut sudah dirasakan sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Adanya kebijakan sejumlah negara asing yang melarang warganya untuk bepergian ke luar negeri termasuk Indonesia, sangat berdampak pada kunjungan turis mancanegara ke Taman Safari Lagoy Bintan. Santi mengatakan, sebelum pandemi COVID-19, wisatawan yang berkunjung setiap harinya ke Taman Safari Lagoy Bintan bisa mencapai 300 hingga 500 pengunjung dari turis mancanegara. Wisatawan mancanegara tersebut didominasi dari dua negara, yakni Singapura dan Malaysia. Taman Safari Lagoy memiliki berbagai jenis hewan yang bisa dilihat pengunjung, seperti gajah, orangutan, komodo, berbagai macam jenis kura-kura, berbagai jenis ular, buaya, rusa, dan masih banyak jenis hewan lainnya. Kalau untuk pengunjung, dulunya kita tuh banyak kan dari Singapura sama Malaysia, turis luar. Tapi kalau untuk domestik lokal kita kurang, Pak. Jadi dulu tuh sebelum pandemi, sehari itu hari-hari biasa ya. Mau itu hari kerja, Senin sampai Jumat, sehari bisa masuk 500-300 orang. Sebulan hampir kurang lebih dari laporan kita ya. Sebulan sebelum pandemi itu bisa 15.000 orang. Tapi rata-rata turis luar. Kalau untuk lokal jarang Bang, bisa dihitung jari. Paling tuh ramenya lokal orang-orang kita nih Sabtu Minggu, terus hari libur nasional itu aja sih. Cuma untuk sekarang semenjak pandemi tuh paling hanya sehari ya. Kalau hari biasa kayak gini 10 orang. Itu kalau lagi musim libur. Tapi kalau nggak musim libur bisa jadi nggak ada sama sekali. Paling ramenya hari Sabtu Minggu sama libur nasional aja. Santi berharap Singapura dan Malaysia kembali membuka kunjungan warganya ke Indonesia. Pasalnya selama ini, wisatawan dari kedua negara tersebut mendominasi kunjungan ke Taman Safari Lagoy Bintan. Pertama kali memang dari sana. Yang kedua ini untuk pengunjung domestik ya, Batam, Jakarta, datanglah ke Safari Lagoy gitu berkunjung. Ya kalau misalnya saat ini memang kita ada diskon, ada promo untuk pengunjung yang memang pengen datang, pengen tahu Safari Lagoy gitu. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Sebanyak 9 juta dosis vaksin dari negara sahabat tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu 26 Desember. Bantuan vaksin ini merupakan tahapan ke-179 yang diberikan negara sahabat Indonesia melalui jalur COVAX. Indonesia kembali kedatangan hampir 9 juta dosis vaksin yang terbagi menjadi 4 tahap kedatangan, yakni tahap ke-176, 177, 178, dan 179 pada Minggu 26 Desember di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Vaksin ini merupakan donasi dari negara sahabat melalui jalur COVAX. Jenis vaksin yang didatangkan adalah merek Moderna dengan jumlah 1.420.600 dosis vaksin.
Donasi vaksin juga datang dari pemerintah Amerika Serikat melalui jalur COVAX dalam tahap ke-177 sebanyak 234.000 dosis. Sementara dalam tahap ke-178 akan didatangkan sebanyak 3.086.640 dosis. Adapun dalam tahap ke-179 akan tiba di tanah air melalui jalur COVAX berupa 4.244.200 dosis vaksin AstraZeneca, donasi dari pemerintah Jerman dan Yunani. Dari Tangerang, Banten, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Kendari menyita sebanyak 3.801 produk dari 270 jenis kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Penemuan ribuan kosmetik tanpa izin edar ini adalah hasil pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan sepanjang tahun 2021. Pada Senin 27 Desember, Kepala BPOM Kendari, Yosep Nahaklau mengatakan, selain kosmetik tanpa izin edar, pihaknya juga menemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan lainnya seperti obat-obatan dan obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya sepanjang tahun 2021. Temuan tersebut berupa 1.293 produk dari 93 jenis obat-obatan dan 251 produk dari 16 jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya. Kosmetik yang dijual, diedarkan di pasar, tapi tidak memiliki notifikasi, izin notifikasi dari Badan POM. Itu ada 277 item. Dan ini proporsi terbesar. Ada 64,72% ya, dari semua tidak memenuhi ketentuan. Tadi proporsi terbesar adalah pada kosmetik tanpa izin edar. BPOM Kendari mendata, jika total nilai temuan dari intensifikasi pengawasan dan aksi penertiban pasar sebesar Rp147.722.000. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.